Oke, kita lanjutkan lagi ke algoritma QR ya. Jadi algoritma ini digunakan untuk memperoleh nilai eigen dari matriks tridiagonal. Jadi metode Householder yang sudah kita peroleh itu hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah berupa matriks tridiagonal dan simetri ya. Jadi kalau awalnya matriksnya simetri, maka dia juga akan menghasilkan matriks tridiagonal yang simetri. Jadi kalian bisa lihat di latihan soalnya, di iterasi kedua, A2 di sini saya bisa peroleh matriks A2-nya adalah matriks tridiagonal dan simetri ya. Jadi ini sama, di sini sama, di sini juga sama. Nah, oke. Jadi bagaimana cara kerjanya gitu ya. Oke, jadi algoritma QR kita itu nanti akan mereduksi matriks tridiagonal tadi yang simetri menjadi matriks diagonal. Nah, kalau sudah berupa matriks diagonal, artinya nilai eigennya berada di elemen-elemen diagonal dari matriks itu ya. Jadi tujuan kita sekarang adalah membuat elemen yang ada di bawah diagonal, below diagonal dan upper diagonalnya ini, itu bernilai 0. Dan karena dia matriks simetri, maka nilainya sama ya. Nilai yang di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama. Jadi sama persis B2 sampai BN gitu ya. Oke. Kalau B2 sampai BN-nya semuanya 0, maka kita bisa yakinkan bahwa A1 sampai AN itu adalah nilai eigen dari matriks A. Gitu. Jadi tujuan kita adalah membuat nilai atau elemen yang ada di posisi B2 sampai BN itu mendekati 0. Jadi menuju 0. Nah, karena kita mainnya di numerik, jadi kita anggap cukup dekat dengan 0 walaupun tidak sama persis 0 gitu ya, tergantung kita ambil epsilonnya berapa. Oke, kalau ada satu elemen saja dari B2 sampai B, oke, saya harus naik dulu sedikit. Misalkan ada salah satu elemen, tidak semua tapi ada satu saja elemen, katakan B3, di sini nilainya 0 gitu ya, artinya di sini nilainya 0. Nah, matriks ini bisa kita buat, jadi kita cari nilai eigen dari submatriks yang atas, lalu kita cari nilai eigen dari submatriks yang bawah gitu. Jadi yang slide 14 itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada yang nilainya elemen BJ di mana J antara 2 dan N itu nilainya 0, kita bisa buat dua submatriks. Matriks yang pertama adalah elemennya diagonal A1 sampai AJ-1, sedangkan matriks yang kedua elemen diagonalnya dari AJ sampai AN gitu ya. Jadi kalau yang ini ukurannya J-1 kali J-1, yang satunya ukurannya adalah N-J dikali N-J ya. Oke. Jadi kalau dibuat jadi matriks yang besar, ini ya jadi kembali ke matriks A tadi. Bagaimana jika elemen BJ tadi tidak ada yang 0 gitu ya. Kalau tidak ada yang 0, maka kita akan melakukan metode QR untuk membentuk matriks barisan matriks A1 sampai AN, di mana AN-nya itu yang kita mau adalah bentuknya berupa matriks diagonal dan serupa ya, similar dengan matriks A1 kita. Nah, kenapa disebut metode QR? Karena A1-nya akan difaktorkan menjadi matriks Q dan matriks R ya, Q dan R, di mana Q1 harus matriks ortogonal dan R1-nya matriks segitiga atas. Kemudian A2-nya dibalik, A2-nya adalah R dikali Q. Karena Q adalah matriks ortogonal, maka kita bisa dapatkan RI atau matriks R yang ke I itu sama dengan matriks QI yang transpos dikalikan A1, dan kita bisa peroleh matriks A yang ke I plus 1 itu QI transpos dikali A1 kali AI dikali QI ya. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengkonstruksi matriks yang ortogonal Q tadi gitu ya, dan matriks segitiga atas R sedemikian sehingga nanti AI itu akan konvergen ke matriks diagonal. Nah, ini yang menjadi hal yang penting, bagaimana mengkonstruksinya. Kita kembali sedikit ke matriks rotasi P. Jadi nanti matriks Q akan berkaitan dengan matriks rotasi P. Matriks rotasi P kalau kalian ingat di metode iterasi Jacobi itu ada matriks R ya. Matriks R di mana elemennya di elemen
baris ke P, kolom ke Q itu cos gitu ya, cos, sin, min, sin, dan cos theta. Nah, di sini kita juga definisikan matriks rotasi P. Jadi dia, ini nilainya sama dengan ya, bukan minus. Nah, jadi di elemen ke baris ke I, kolom ke I, dan elemen baris ke J, kolom ke J itu cos theta, baris ke I, kolom ke J, dan baris ke J, kolom ke I itu sin theta. Jadi kalau kalian ingat lagi matriks rotasi yang ada di iterasi Jacobi itu kalau saya punya ukuran 2x2 gitu ya, saya punya begini, cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta ya, yang akan berkaitan dengan rotasi sejauh theta dengan pusatnya 0,0. Nah, kalau saya punya matriks rotasi P gitu ya, kalau saya punya matriks A, saya kalikan dengan P dari sebelah kanan P-nya, maka hasilnya akan sama saja dengan matriks A, hanya berbeda pada kolom I dan J. Jadi perkalian matriks P, matriks rotasi dari sebelah kanan, itu akan mengubah matriks A pada kolom ke I dan J saja. Sedangkan perkalian matriks P dari sebelah kiri untuk matriks A akan berbeda pada barisnya. Jadi kalau saya kalikan dari sebelah kiri, akan berubah, matriks A-nya akan berubah baris ke I dan J, sedangkan kalau dari sebelah kanan akan berubah kolomnya ya. Lalu theta bisa kita pilih sedemikian sehingga P dikali A bernilai 0 pada elemen I, J. Jadi tetanya ini kita setting ya sedemikian sehingga elemennya itu bernilai 0 di elemen I, J. Kemudian matriks P itu matriks rotasi P itu matriks ortogonal. Karena ortogonal, maka P inverse-nya sama dengan P transpose. Karena P inverse sama dengan P transpose dan kita P transpose dan kita tahu P inverse dikali P kan jadi identitas ya. Artinya saya dapatkan P transpose dikali P sama dengan matriks identitas. Oke, ini contohnya. Kalau ada yang belum jelas tentang matriks rotasi yang ada di metode iterasi Jacobi ya. Jadi misalkan saya punya matriks A-nya matriks seperti ini, matriks simetri. Nah, kita akan perlihatkan bahwa perkalian PA itu mengubah apa? Kalau dari sebelah kiri tadi mengubah PA ini akan mengubah barisnya gitu ya. Jadi yang akan berbeda adalah barisnya. Nah, saya ingin baris yang berubah adalah baris kedua kolom pertama, Jadi saya maunya ini. Jadi saya mau A yang berubah adalah baris kedua kolom pertama, gitu ya. Sehingga yang saya harus definisikan P-nya adalah di elemen 11 jadi cos theta, elemen 12 jadi sin theta, elemen 21 jadi min sin theta, dan elemen 22 jadi cos theta. Lalu saya bisa kalikan ya matriks P dengan A. Kalian kalikan P ini dengan A 3101310113. Oke, jadi di sini saya dapat 3 cos theta, sin theta, cos theta plus 3 sin theta, lalu ini sin theta ya, sama persis. Lalu kita pilih theta sedemikian sehingga kita maunya apa? Elemen kedua, baris kedua elemen pertama, baris kedua kolom pertama. Jadi ini ya, saya maunya ini bernilai 0 ya, bernilai 0 atau saya dapat apa? Jadi min 3 ntar saya zoom sedikit ya. Oke. Agak geser. Oke. Bentar. Jadi di sini saya dapat apa? Min 3 sin theta plus cos theta harus sama dengan 0. Artinya cos theta-nya harus sama dengan 3 sin theta. Berarti saya dapat sin theta per cos theta-nya harus sama dengan 1/3. Dimana sin theta dan cos theta sama dengan tan theta ya. Jadi saya dapat tan theta 1/3. Artinya apa? Artinya kalau tan theta-nya 1/3, saya dapat cos theta dan sin theta-nya ya. Bagaimana cara dapatnya? Berarti tinggal gunakan rumus
Pythagoras ya, sifat-sifat trigonometri. Jadi sekarang saya punya, ini masih belum terlalu bersih. Nah, kita punya begini. Lalu di sini sudut theta. Kalau saya punya tannya adalah 1/3, ini ya, berarti saya punya 1/3 di sini ya. Kalau cos apa? Cos theta. Nah, kalau tannya 1/3 berarti depan 1 dan samping kirinya 3. Sudut miringnya artinya besarnya 10 ya, akar 10. Cos theta adalah samping per miring berarti 3/10. Sedangkan sin tetanya adalah depan per samping. Jadi depan per miring, jadi 1/10. Kalau kita kalikan dengan akar 10/10, saya dapat akar 10/10. Yang ini saya dapat 3/10/10. Ya. Oke. Lalu silahkan kalian coba hitung gitu ya, bahwa kalau tetanya kan saya sudah dapat ya, bahwa cos tetanya itu 3/10/10, sin tetanya juga akar 10/10. Silahkan dicoba untuk melihat nilai dari P dikali A. Bentar. Jadi kalian bisa substitusikan ini ke sini gitu ya, untuk nilai cos, yang nilai sin substitusikan ke sini, substitusikan ke matriks yang di atas ini semua, ini nilai ini dan ini silakan substitusikan ke P kali A ini, dan buktikan bahwa matriks P kali A itu sama dengan matriks A, hanya berbeda di baris ya, baris kedua dan ke-1. Jadi yang berbeda hanya di baris kedua dan baris ke-1 ya. Oke. Dan buktikan juga bahwa P adalah matriks ortogonal. Ortogonal artinya apa? Cari inverse-nya, dan inverse-nya harus sama dengan transpose-nya. Oke, bagaimana kita memperoleh matriks R? Matriks R segitiga atas R. Kalau I-nya kan harus matriks ortogonal ya. Matriks segitiga atas diperoleh dari perkalian dari n buah matriks rotasi. Jadi kalian bisa ikuti cara ini ya. Jadi matriks rotasi pertama saya punya elemennya bergantung dari elemen di matriks A. Begitu juga untuk elemen di 1, 2, 2, 1 bergantung dari matriks A. Lalu kita hitung elemen kedua ke 1 ya, berbedanya hanya di elemen kedua, ke 2,1, artinya ke baris kedua kolom ke 1 itu sama dengan 0. Kita dapatkan yang ini, sehingga kita pilih matriks PK sedemikian sehingga elemen ke K sampai K-1 bernilai 0 ya. Nah, kita maunya nanti matriksnya, nah ini yang di sini sudah bernilai 0 ya, bernilai 0. Dan matriks PK kita berbentuk ini. Jadi yang berbeda ini adalah cos, ini adalah sin theta, ini min sin theta, ini cos theta. Tetanya diperoleh sedemikian sehingga kita mau buat elemen yang berapa jadi 0. Nah, itu dijadikan 0. Oke. Jadi kita tahu elemen ke K plus K itu kan ini ya. Kalau yang di hitungan tadi itu ini sin theta gitu ya. Sin theta XK ditambah cos theta BK, cos theta BK ini harus begini harusnya, sama dengan 0. Nah, nanti kalian bisa dapat ini dan itu secara umum ya, ini secara umum dari yang sebelumnya. Saya dapat AK plus 1-nya ini, hanya berbeda di baris ke K plus 1 dan baris ke K. Yang berbeda adalah di baris K plus 1 dan baris ke K. Selain itu akan sama dengan matriks A. Jadi yang berbeda hanya di baris ke K dan K plus 1 ini. Oke. Lalu kita lakukan lagi sampai elemen bawahnya sehingga semuanya di sini 0 ya. Jadi saya dapat matriks segitiga atas. Nah, ini kan yang ini kan belum 0 ya. Ini belum 0. Sampai sini juga belum 0 ya. Ini sampai sini belum 0. Jadi caranya dilakukan iterasi sampai n-2 kali iterasi sehingga saya bisa peroleh matriks segitiga atas. Ini matriks segitiga atas. Oke. Lalu untuk matriks ortogonal Hi itu kita peroleh dari transpose dari matriks rotasi tadi. Kalau R-nya adalah perkalian dari
perkalian dari PN dikali PN min 1 sampai P2 kali A1. Kalau matriks Q-nya itu dibalik urutannya, jadi ditranspos dan dibalik ya. Jadi P2 transpos dikali P3 transpos sampai PN transpos gitu. Jadi dengan informasi tentang matriks rotasi P, kita bisa konstruksi matriks segitiga atas R dan matriks ortogonal Q. Lalu tadi apa? A-nya itu kan Q dikali R ya. A-nya harus bisa difaktorkan jadi Q dikali R. Nah, ini kita dapatkan dari sifat keortogonalan matriks rotasi. Nah, saya bisa kalikan, itu saya peroleh sama dengan A1 gitu ya, karena kan PN dikali P itu ya, itu jadi I gitu ya, dan seterusnya ini sampai ketemu itu jadi I, jadi dia sama dengan A1 karena sifat keortogonalan matriks Q dan sifat matriks segitiga atas R. Oke. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya kalau saya punya matriks A yang seperti dilakukan pada metode Householder ya, ini contoh soal di Householder yang dilanjutkan ya. Jadi matriks tridiagonalnya seperti ini, maka saya bisa konstruksi matriks P2-nya ya. Yang mau kita nolkan yang mana? Oke, yang ini dulu gitu ya. Sehingga saya dapat P2-nya ini. Detailnya coba Anda coret-coret sendiri ya, biar lebih paham. Lalu saya dapat matriks A2-nya. Di sini sudah 0 ya. Oke, kita bisa hitung nilai sin theta dan cos theta sehingga saya bisa dapat matriks R, matriks segitiga atasnya yang ini. Ya. Lalu untuk matriks Q disimpan tadi nilai matriks P2 dan P3-nya ditransposkan dikalikan, saya dapat matriks ortogonal Q. Bukan segi di atas tapi matriks ortogonal ya, dimana Q transpose sama dengan Q inverse. Kemudian saya kalikan untuk mendapatkan matriks A di iterasi berikutnya, dikalikannya kebalik, bukan Q dikali R tapi R dikali Q. Saya dapatkan matriksnya begini, ini sudah 0, ini sudah 0. Ini harus semakin mendekat ke 0 yang elemen-elemen di sini ya. Jadi kita bisa dapat elemen diagonalnya. Setelah 13 iterasi, saya bisa peroleh yang ini. Jadi ini sudah, ya anggaplah errornya itu 0,0001 gitu ya. Jadi ini sudah cukup dekat 13. Jadi kita bisa simpulkan dengan errornya 0,001, nilai eigennya adalah 4,4139, 3,003, dan 1,5858. Oke, percepatan kekonvergenan. Kita menggunakan sifat pergeseran nilai eigen ya. Jadi kita modifikasi. Jadi tadi kalau matriks A-nya A ke I itu kita faktorisasi menjadi Q dan R. Sekarang saya melihat Q dan R itu sebagai hasil faktorisasi matriks A dikurangi sigma dikali matriks identitas. Sehingga matriks A plus 1-nya adalah perkalian R dengan Q ditambah sigma dikali identitas. Oke, nah, contohnya oke. Nah, ini contohnya bisa kalian ya, saya rasa cukup bisa diikuti sih contohnya ini. Jadi bisa dicoba, saya sudah dapat dari perhitungan numeriknya, nilai eigennya adalah 4,414 dan 2,99. Seharusnya berarti nilai eigennya 4 dan 3 ya. Kalian coba bisa hitung nilai eigen dari matriks A ini, apakah benar 3 dan 4. Nah, kelemahannya metode QR, Householder yang diikuti dengan metode QR hanya bisa mendapatkan nilai eigen ya, tidak bisa dapat vektor eigennya. Kelemahannya itu. Oke, ini latihan soal. Ya, silahkan dicoba terapkan metode QR untuk menentukan nilai eigen dari matriks M atau matriks A2. Kenapa M atau A2? Karena matriks A2 ini adalah matriks yang similar dengan M, di mana nilai eigennya sama. Ya, karena matriks A2 adalah matriks tridiagonal yang serupa dengan matriks M. Oke, itu materi kita untuk pekan ketiga ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.